Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Maudia dan teman saya Fendi Maulana. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas ITS kelompok kami. Langsung saja soal nomor 1. Masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari masing-masing poin berikut ini. Yang pertama, dasar negara. Yang pertama, menjunjung tinggi konstitusi atau undang-undang dasar serta hukum lainnya yang berlaku dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan baik. Dalam menjunjung tinggi konstitusi atau undang-undang dasar negara serta hukum lainnya yang berlaku, masyarakat madani harus menghormati aturan yang ada, sehingga tercipta keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Mereka juga harus mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk kewajiban untuk membayar pajak dan lain sebagainya. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajiban dengan baik. Mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu serta kewajiban untuk membayar pajak dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan baik. Masyarakat madani dapat membantu membangun negara yang lebih baik dan menghormati aturan yang berlaku. Dalam hal ini, masyarakat madani memiliki peranan penting sebagai pihak yang dapat memperkuat sistem demokrasi dan mengawal pemerintahan yang baik dan transparan. Dengan melakukan fungsi-fungsi dan dasar negara tersebut, masyarakat madani dapat membantu menciptakan masyarakat yang patuh hukum dan berperan aktif dalam membangun negara yang baik. Kemudian yang kedua, persatuan negara. Yang pertama, memperkuat rasa kebersamaan dan kesatuan sebagai satu bangsa, serta menghargai keberagaman budaya, suku, bangsa, dan yang ada di dalamnya. Untuk memperkuat rasa kebersamaan dan kesatuan sebagai suatu bangsa, masyarakat madani harus mampu mengatasi perbedaan dan konflik yang ada dengan cara yang damai dan menghormati hak dan martabat setiap individu. Mereka juga harus terlibat dalam berbagai program sosial dan kegiatan kebangsaan yang memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menghargai keberagaman budaya dan suku bangsa. Masyarakat madani harus menghargai perbedaan dan memelihara kerukunan antar suku bangsa. Mereka juga harus menghargai nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada di dalamnya, serta memperjuangkan hak dan kesejahteraan bagi semua warga negara tanpa pandang suku, bangsa, agama, dan latar belakang sosial. Dalam hal ini, masyarakat madani memiliki peranan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkuat identitas nasional yang berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika. Dengan melakukan fungsi-fungsi dari persatuan negara tersebut, masyarakat madani dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih bersatu dan memperkuat kebangsaan serta kerukunan antar suku bangsa. Lanjut, sistem negara. Yang pertama, memperkuat sistem demokrasi dan menjaga ketertiban serta keamanan dalam masyarakat. Dalam memperkuat sistem demokrasi, masyarakat madani harus aktif dan proses politik dalam pemerintahan, misalnya dengan memilih pemimpin yang baik dalam pemilu, serta mengawasi dan memberikan masukan kinerja pemerintah. Masyarakat madani juga harus memperjuangkan hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berpendapat, hak-hak pekerja, serta hak-hak perempuan dan anak-anak. Yang kedua, menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Masyarakat madani harus bekerja satu dengan pihak keamanan, polisi atau tentara, serta mematuhi hukum yang berlaku. Mereka juga harus menghargai hak-hak orang lain,
tidak melakukan tindakan kekerasan atau diskriminasi, serta mengambil bagian dalam kegiatan sosial dan keamanan yang memperkuat masyarakat. Masyarakat madani memiliki peranan penting dalam memperkuat sistem demokrasi dan menjaga ketertiban serta keamanan dalam masyarakat. Dengan melakukan fungsi-fungsi dari sistem tersebut, masyarakat madani dapat membantu membangun negara yang lebih baik dan menjamin hak-hak warga negara secara adil dan merata. Lanjut. Kemudian ada tujuan negara. Yang pertama, memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa, serta memperkuat keadilan sosial dan keseimbangan lingkungan hidup. Untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa, masyarakat madani harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Misalnya dengan mengembangkan potensi ekonomi dan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Mereka juga harus mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti program pendidikan, kesejahteraan, dan pengatasan kemiskinan. Lanjut, yang kedua, memperkuat keadilan sosial dan keseimbangan lingkungan hidup. Masyarakat madani harus memperjuangkan hak-hak sosial ekonomi serta melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan degradasi. Mereka juga harus mengembangkan pola pikir dan perilaku yang ramah lingkungan, serta mengambil tindakan nyata untuk menjaga keseimbangan alam dan menjaga keberlangsungan hidup planet bumi. Dalam hal ini, masyarakat madani memiliki peranan penting dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, serta memperkuat keadilan sosial dan keseimbangan lingkungan hidup. Dengan melakukan fungsi-fungsi dan tujuan negara tersebut, masyarakat dapat membantu membangun negara yang lebih sejahtera dan berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Terima kasih. Oke, soal yang kedua. Dalam dunia pendidikan juga membutuhkan masyarakat madani. Apa saja peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, sebelum itu saya akan membahas tentang hubungan Pancasila dengan masyarakat madani terlebih dahulu. Karena dasar negara Pancasila tentu saja memiliki hubungan dengan masyarakat madani. Pancasila sangat berperan penting dalam penciptaan masyarakat madani karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terdapat juga nilai-nilai yang sesuai dengan karakter masyarakat madani, yaitu 10 masyarakat yang beradab dan memiliki moral yang baik. Implementasi Pancasila dalam perwujudan masyarakat madani atau masyarakat yang beradab dapat terwujud dalam sila-sila Pancasila, antara lain sebagai berikut. Pertama, sila yang satu, Tuhan Yang Maha Esa. Poin pertama adalah pengakuan adanya kuasa prima, sebab pertama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan masyarakat memiliki adab terhadap Tuhan seperti melakukan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Terus tidak ada saling memaksakan kehendak memeluk agama karena adanya toleransi antar umat agama. Jadi kita antar umat beragama tidak boleh memaksakan seseorang masuk ke dalam agama kita sendiri. Tidak boleh secara paksa. Poin ketiga adalah pelanggaran ateisme di Indonesia. Negara atau pemerintahan mengadakan fasilitas dalam mengikat agama masing-masing. Oke. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin pertama, memanusiakan manusia atau mendapatkan manusia yang sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Tidak ada perbedaan antara si kaya, si miskin, yang kuat dan yang lemah, karena semuanya itu sama di mata Tuhan. Poin kedua, adanya penegakan hukum yang tegas karena merupakan sebuah kedewasaan dan tanggung jawab yang besar dalam penegakan hukum. Poin ketiga, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Dalam masyarakat madani diwujudkan dengan adanya ruang publik yang luas untuk berpendapat dan adanya demokrasi
dalam masyarakat. Nah, sila yang ketiga, rasa nasionalisme terhadap negara yang tidak berlebihan dengan menjaga kebudayaan asli Indonesia seperti sopan santun, gotong royong, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, cinta bangsa dan tanah air dengan memiliki moral yang baik. Poin ketiga, memahami pluralisme. Terus menggalang kesatuan dan persatuan dengan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah dan tidak membeda-bedakan karena semuanya bersaudara. Yang poin kelima, menumbuhkan rasa senasib senangan dengan kewaspadaan, swamadayaan, dan kemandirian untuk menghasilkan. Sila yang keempat, poin pertama, adanya demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Nah, poin kedua itu dalam mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat seperti dalam masyarakat madani. Terus poin ketiga, adanya kejujuran bersama dalam pengambilan keputusan. Poin keempat, pemutusan masalah menghasilkan keputusan yang bulat, bukan dengan pemungutan suara seperti yang terjadi di dunia barat, bukan seperti itu. Sila yang kelima, yang poin pertama, kemakmuran yang rata pada seluruh rakyat. Dalam arti ini dinamis dan meningkat seperti rasa kebersamaan yang diciptakan oleh masyarakat madani, tidak egois dan selalu ada rasa saling tolong menolong. Poin kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Terus yang poin ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok masyarakat dapat bekerja sesuai bidangnya. Dalam masyarakat yang berada tentunya perlindungan terhadap yang lemah, dan dengan jika yang lemah itu tertindas, artinya telah melanggar hak asasi manusia HAM, maka hukum yang tegas itu diperlukan. Terus pendidikan diyakini sebagai jalan dan langkah yang tepat dalam menciptakan masyarakat madani di Indonesia, karena hakikat pendidikan itu merupakan proses yang berkesinambungan, berkelanjutan dalam menumbuh kembangkan eksistensi manusia itu baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, serta pendidikan juga menjamin eksistensi masyarakat untuk terus berkembang, semakin dewasa dan semakin beradab. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang telah dijelaskan tadi mewujudkan masyarakat madani jika pengamalan itu dimulai dari diri kita sendiri. Terus lingkungan yang kondusif sangat berpengaruh dalam pembentukan moral baik jika tidak bisa melakukan antisipasi dengan membentuk moral yang baik sesuai dalam Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan bangsa yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila dari kelima Pancasila ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sangat berperan penting. Nah, tadi kan soalnya pendidikan dan bukan. Poin peranan Pancasila adalah mewujud pendidikan yang selaras keadilan sosial dari dalam pendidikannya. Nah, karena Pancasila itu terbentuknya suatu undang-undang. Nah, undang-undang itu salah satu yang tertuang dalam undang-undang tentang wajib belajar 12 tahun SD, SMP, SMA, yaitu pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menetapkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Nah, jadi kita di masyarakat seluruh Indonesia, yaitu baik dari Sabang sampai Merauke, itu berhak mendapatkan hak yang sama dalam mengenyam bangku pendidikan dari SD, SMP, dan SMA
Semua berhak mendapat pendidikan yang sama. Keadilannya itu semuanya sama. Keadilan sosialnya tidak membedakan kaya, miskin ataupun yang lainnya. Semua berhak mendapatkan pendidikan yang layak selama 12 tahun. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.